Kita sekarang yuk dengar firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita buka beberapa ayat ya. Yang pertama, saya sudah melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Marilah kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, mau tanya-tanya ini, kalau saya online bisa nanya-nanya kan, kalau lagi kaca aku hadapin. Kamera sekarang ada, wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Ini kan berarti dua kehidupannya, roh dan daging. Mau tanya, kira-kira makanan daging tiap hari apa? Jangan kau bilang contoh Makassar, lapar. Kecuali ada yang mau aja saya makan, sarapan di sini. Ada yang makan. Apa makanan daging kita, makanan kita supaya tetap hidup? Nasi. Indonesia sekali ya. Kalau orang bule pasti bilang roti. Iya, jadi itu semua adalah makanan-makanan dagingnya kita. Apa makanan rohmu? Pintar-pintarnya. Memang orang kasih apa? Cara dekasi kita tahu ya. Iya. Senggol kanan kiri, perang tekmal gitu. Iya. Jadi makanan roh kita itu saya sebut selalu 3. 3 itu saya gambarkan tripod. Tripod itu kalau tempat kaki kamera cuma 2 miring, 1 nggak bisa berdiri. Tripod itu kaki kamera. Itu tripod 3 itu yang harus saudara-saudara perkarakan dalam hidup yang fana ini. Yaitu ada doa, pujian, dan firman. Kalau Bapak Ibu tiap hari ada ini sebelum hari yang baru engkau mulai, maka engkau akan hidup maksimal, hidup excellent, hidup seperti apa memang Tuhan rancangkan. Ya, kalau manusia umumnya makan sehari 3 kali, tidak makan sehari 3 kali, loyo ibadahnya. Tapi ada yang body-body kayak saya 7 kali. Dulu pada waktu masih comoka, saya kalau makan coto Makassar, minimal itu 1,5 mangkok, tapi kuahnya 2,5. Nggak mau rugi, dan ketupannya 11 Kalau sekarang makan buras 2 ikan, itu sudah agak hilang ya. Biarlah tubuh jasmaniku berkurang-kurang, manusia rohku bertambah-tambah. Karena manusia roh lah dan mewarisi kerajaan surga. Karena sebetulnya kalau kita sadar, manusia daging kita ini tidak ada gunanya. Saudara mau kaya dunia mau pergumulan sementara karena di dalam Bible mengatakan Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 ya, ada Yohanes pasal 6. tertulis 80 tahun
kita mau 1 hari 8 jam untuk habiskan untuk bekerja, belum lagi hal-hal macetnya yang sebagai di jalan. Kita ini manusia roh. Dunia ini bukanlah akhirnya. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di kekekalan. Saya dipercaya beberapa kota melayani, kadang sampai di luar Kalimantan juga, Makassar. Tapi kalau saya namanya Makassar, saya hatiku senang kalau saya melayani Makassar. Makanya banyak kota-kota ada cemburu di Makassar misalnya. Makassar misalnya. Kita Papua belum dikunjungi, Toraja belum dikunjungi. Mana lagi? Kupang belum dikunjungi. Itu kantong-kantong anak Kristen, anak Tuhan yang sangat banyak sekali, sudah sekian tahun menunggu kami bisa hadir sebelum datang. Makassar misalnya. Yang kecemburu kan karena vulkan kah? Jadi saya ke kota Makassar itu rasa senang lebih daripada ke kota lain. Bukan kenapa, pulang kampung saja. Setiap langkah kakiku di Makassar adalah kenangan. Saya jalan di Jalan Bali, nggak ada di kodam bioskop Makassar. Ya, tapi ada kenangan. Jalan Nusantara, dulu saya tinggal Nusantara. Sebelum pelabuhan Ambil, situlah saya lahir dan kami disitulah berpisah. Karena waktu itu pelabuhan menebus ganti rugi dengan biaya yang tidak terlalu besar untuk pelabuhan. Nusantara diambil. Ya, tapi kalau sekarang Nusantara sebelah depannya masih ada dugem-dugem di sana belum diambil. Ada saya kenal nggak yang ketawa-ketawa terlibat dalamnya. Tapi semua itu adalah sifatnya sementara. Sepakat ulama saya, kita ini manusia sorga. Jadi seharusnya benarnya kalau kita nanti pulang ke sorga, itu jauh lebih indah dan bahagia daripada pulang kampung. Orang kampung saja belum sukses di perantau, belum sukses di perantau, belum maksudnya dari sukses, pinjam di uang. Pulang kampung gaya-gaya, pakai ponto, imitasi, pakai jam tangan, pakai kacamata, ribbon, dibilang orang bule-bule, kasih semir rambutnya coklat-coklat, biar dibilang sukses di sosialita di metropolitan gitu ya, padahal duit naim lagi. Apa? Erwin Hana. Tapi ada sebuah rasa kebahagiaan kan? Apalagi kalau sukses tojeng-tojeng, bahagia sekali. Bapak Ibu sekalian, sebahagianya orang pulang kampung, jauh lebih bahagia kalau kita pulang ke surga. Mari kita perkarakan, mari kita rindukan Bapak Ibu yang terkasih. Saya dari Balikpapan ke Makassar, bawa 2 tas opor, 1 tas baju, 1 tas untuk live multimedia, karena ada kabel-kabel, karena saya setiap pagi live itu 3 platform, jadi harus ada kabel-kabel dan sebagainya. Karena cuma 2 coba, 1 besar, 1 kecil, karena mau ke Balikpapan Makassar, Ji. Dan ini padahal saya di sini ada 5 hari, 6 hari, ya. Kalau saya misalnya 1 bulan dari sini, pasti lebih opor ke bawah. Berapa kira-kira? 90. Tahu ini yang 6 kalau banyak belajar. Nah, oke lah, ya udah 6 katanya ikuti sudah. Kenapa? Karena 1 bulan, terus setahun. Wih, 1 hari. Oke. Itu Balikpapan, Makassar. Kalau misalnya Makassar kita pergi di Amerika, berapa kok kita kok? Pindah rumah. Artinya apa? Makin jauh, makin banyak prepare-nya. Makin lama, lebih banyak persiapannya. Kita ini bukan mau pindah bumi, bukan pindah kota. Kita mau pindah dari dunia ke surga. Berapa banyak persiapanmu? Berapa banyak hidupmu? Perkara rohani yang kau sudah siapkan di muka bumi ini? Iya kan, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau saudara hari-hari ini merasa doa tidak penting, atau doa ada maunya hanya minta-minta, doa minta-minta itu biasa gak tahan lama. Paling-paling 5 menit habis nih. 5 menit itu kau sudah minta seluruh dunia. Coba kita contoh, Tuhan Yesus minta
istri, tapi istri yang betul bukan istri orang ya. Mintakan mobil terbaru ada listriknya Tuhan. Saudara minta begini, 10 menit habis dunia kalau minta. Dan orang yang tidak pernah puas itu tidak pernah ada habisnya. Orang serakah, satu dunia masuk hatinya tidak pernah cukup. Tapi berbeda kalau kita hidup dalam sebagai penyembah. 1 jam kayak tadi, kalau sudah lanjut, itu bisa masuk lagi lebih dalam. Iya kan? Contoh misalnya tadi kita minta pujiannya yang tadi, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan setiap hati. Sebut namanya keluargamu, anakmu, tetanggamu, jiwa kamu doakan. Pulihkan mereka, membuat bangsa, berdoa syafaat dan sebagainya. Mengalirlah kesembuhan pada orang-orang sakit yang melayani. Ngomong doa yang saya bawakan. Oh, keluarga ini, keluarga itu, bapak ini, bapak itu, orang lain doakan tetangga, doakan keselamatan jiwa-jiwa. Itu tidak rasa sudah 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, karena kita merasa dekat. Terima kasih. Sudah bisa berbahasa lidah, wah, indah sekali bermazmur, memuji, menyatakan segala perbuatanmu ya Tuhan. Dan rasa air mata kita tumpah, tiba-tiba sembuh, tenang jiwa, karena kita bisa tenang jiwa kita bukan karena banyak wanita, tapi karena dekat dengan Tuhan Yesus. Mengalirlah. Ya, udah. Nanti kalau saya terus lanjut ini sampai siang nanti. Itu tadi contoh hidup dalam penyembahan. Doa bukan yang sekedar minta-minta, tumpahan tangan, atau doa hanya minta sembuh atau minta berkat. Penyembahan. Kayak tadi ini kan, kayak kita mau dipancing-pancing terus kan, kayak terus ada daya tarik kan. Itulah kehidupan yang tidak kering. Tapi orang yang hidup hanya duniawi kering. Begitu mau menyembah, ya sudah, kiranya 2 ayat ini serinya bisa masuk di hati. Sekarang saya mau sharing berikutnya. Pelayanan yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu 10 menit saudara bisa tanya ya. Kalau ada misalnya di sini ibu kasih bisa mereka bertanya, saya jawab sebentar. Bolehkah Ibu Elisa? Iya, misalnya sebentar mereka mau bertanya, boleh saya jawab ya. Jadi pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang. Yang awalnya saya mendoakan orang-orang sakit, lalu doakan yang sudah viral jadi berkat pelayanan healing water, ya. Sekarang banyak lagi permintaan dan saya coba ikutin meski belum penuh, doa minyak. Nah, prinsip-prinsip ini saya mau sharing sebentar singkat-singkatnya supaya saudara juga pendoa bisa juga dapat satu pencerahan, dan juga hamba Tuhan siapapun termasuk engkau penatua. Kadang-kadang saya temukan di kota-kota lain, entah di Makassar sama, penatua itu agak minder Ki. Apa jabatanmu di gereja? Penatua Ji, diaken Ji, majelis Ji. Ya, majelis asli bukan manusia jelmaan iblis toh. Kenapa kok begitu? Iya, lagi kita bukan WL yang di depan selalu dilihat ribuan orang, ratusan orang. Apa kau? Pendoa Ji. Ada namanya itu PIR, pendoa persiapan ibadah raya. Dapat aku lihat kok, memang dalam kamar tidak kelihatan. Tapi kalau apa jabatannya itu WL, singer,
Wah, kok kemarin di gimana? Satu ya, bagus sekali kan? Cantik ya, cantik ya. Jangan minder, karena siapapun saudara-saudara anak Tuhan termasuk penatua, Tuhan bisa pakai engkau untuk melayani banyak jiwa. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya sebagai penunjang apa yang disampaikan di dalam firman. Yakobus pasal 5. Coba lihat ayat 14. Oke. Baca nih 1, 2, 3. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para penatua jemaat dan biarlah mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi dengan minyak itu bukan untuk diminum ya. Harus jelas minyak oles. Pertanyaan, minyak apa? Minyak urapan. Ada lagi kalau nggak ada minyak urapan, minyak apa? Baby oil. Ada lagi minyak apa? Minyak zaitun. Puji Tuhan. Minyak apa lagi? Minyak makan. Minyak goreng. Tambah pisang goreng. Jadi gorengan. Tambah teh panas. Jadi kita sarapan di sini. Iya, jadi penatua majelis yakin jangan peminder. Tuhan bilang apa? Engkau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Dan orang sakit yang kau doakan tidak mustahil. Kalau dia beriman, dia disembuhkan. Amin. Jadi kalau ada minyak atau dia punya minyak, berkati minyak itu. Ya, minyak oles dan oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang takut atau diaken penatua takut atau hamba Tuhan yang merasa junior bukan siapa-siapa takut mendoakan. Takut apa? Takut tidak sembuh. Bahkan ada berkata pada saya, Pastor pernah nggak doakan orang sakit meninggal? Pernah. Oh saya juga pernah, katanya banyak. Dia kira tidak punya karunia mendoakan karena doakan orang sakit pada meninggal. Lalu takut mendoakan orang, kok bukan sembuh malah meninggal. Bukan tugas kita menghidupkan, bukan tugas kita mematikan. Kita nggak punya hak di situ. Tugas kita mendoakan. Apapun yang terjadi setelah doa, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kebetulan model kayak begini, saya bukan model orang yang habis doakan, tarik-tarik orang maju untuk bersaksi, tidak. Ya, Tuhan melatih saya, mengajar saya doakan orang karena banyak yang saya doakan, saya tumpang tangan, saya pergi dan saudara pulanglah gitu. Tapi ceritanya berkembang, contohnya banyak orang-orang non-Kristen dengan pakaian agamis mereka, dia pulang, dia cerita ke daerah-daerah di mana dia tinggal, lingkungannya, di ganggangnya. Dia bilang apa? Ini kisah saya dengar setelahnya. Ketemukah ada Pak Pastor dipanggil? Ini kisah-kisah saya, kesaksian real di lapangan. Kenapa? Nak pepek ya, nak tepuk ya. Kenapa? Baju pakasyaku. Maksudnya dia cuma tepuk saya begitu, enak perasaanku. Bagusnya gimana gitu? Itu di Martalina nomor 3 itu sana. Berapa maharna? Nggak ada maharna. Bahkan kita nggak ada ongkos, nggak kasih uang untuk pulang ke TPT. Pelayanan perlu pengorbanan. Pelayanan bukan ladang untuk kita minta-minta. Pendoa itu ingat ya, pendoa itu engkau di tengah-tengah antara manusia dan Tuhan. Jadi kalau ajudan aja wali kota saja, itu pasti tidak kekurangan karena dia ajudan wali kota. Saudara anak Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan kita, masa kau kekurangan? Cuma masalah hari ini mungkin engkau berdoa salah berdoa. Engkau hidup melayani adalah manusia bukan Tuhan. Tidak mungkin lah. Orang dekat saya saja tidak mungkin kekurangan. Dan di circle-nya saya banyak kesaksian dari Pak Denny yang bersama saya bawa tim, ada 7 orang datang ke Makassar. Semua 7 orang. Tadi malam tiba mendarat 2, sebentar 1 lagi untuk support besok. Nah, tidak bahkan baik hidupnya.
yang susah, yang dulu dari pesugihan, macam-macam itu ikut pelayanan, sekarang hidupnya baik banget, ya. Yang ada juga sana, ini, ya. Ada juga ikut sama saya ini. Saya mau minta 1-2 menit ini. Pak Dono maju sini, Pak Dono maju. Sama istrinya. Ya. Ini juga baru, sama-sama dengan saya mungkin ada baru sebulan, 2 bulan. Ya. Ternyata ini dulu banyak sekali pegangannya. Baik ilmunya. Ya. Silakan. Ya. Salam pagi. 1 menit kisahkan bagaimana sejak sekarang ikut dalam pelayanan ini. Apakah ada perubahan hati? Apakah ada perubahan dalam pekerjaanmu? Silakan. Terima kasih, Pastor. Ya, saya puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, di tahun ini, Natal, di tahun 2024 ini, sungguh luar biasa buat saya pribadi dan keluarga saya. Ya, saya dimana tahun ini jujur selama dalam seumur hidup saya baru kali ini saya bisa melayani dengan Pastor Andi Simon yang dimana kita kenal beliau mempunyai nama baik di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri. Ya, selama saya kenal Pastor Andi Simon, ya saya bisa kenal beberapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, salah satu pemilik gereja IAS, Pastor Yusak. Ya, waktu kami ke Malang juga kami dijemput luar biasa. Jadi yang saya ambil menjadi hikmah di dalam hidup saya, di mana kita ingin berubah, ingin itu kekuatan positif itu akan tiba sama kita juga, kita akan terima. Dulu ada pegangan Ya, ilmu kebal, ilmu hitam. saya dulu pernah belajar namanya ilmu, dan itu memang saya dimanapun saya bertugas itu saya mencari di mana orang hebat, baik di Kalimantan sendiri, di pelosok itu saya dapat, dan itu saya terima semua dari orang-orang umur yang tua. Ya, pernah saya belajar juga di Makassar sini. Kalau ada yang pernah di Moncongloe, ya ada namanya Pak Herman, orang Banten. Saya pernah belajar juga di situ. Sampai saya ditanamkan di dalam tubuh saya. Pas saya kenal namanya Pastor Andi Simon, semua itu saya buang. Ya, baik dari pihak ibu saya sendiri, ya, dari manapun yang saya dapat saya buang di Sungai Mahakam pada saat setelah saya dibaptis sama Pastor Andi Simon. Di Sungai Mahakam pokoknya. Saya buang di Sungai Mahakam. Kebetulan yang saksikan istri saya, teman saya salah satu pendeta namanya Pastor Roland. Itu pun saya baru kenal 2 bulan ya. 2 bulan dia bilang, yakin kamu buang, Pak? Saya buang semua. Tapi sebelum saya buang itu, ada teman-teman saya yang dari suku mama saya, dari Ambon, kebetulan anggota TNI, namanya Pak Yakob. Saya bilang, Bung, ambil enggak barang saya? Dan saya nggak mau. Berarti saya buang aja. Saya buang semua. Puji Tuhan, Dibuang semuanya. semua saya buang. Jadi hari ini hidup bersama Tuhan Yesus. Saya hari ini cuma mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Saya mau tanya sama Ibu Ani, istrinya, ada perubahan apa yang Ibu lihat dari hati untuk suami terkasih? Silakan. Shalom semua. Jauh banget yang saya rasakan jadi istrinya Pak Donald. Sebelum dia melayani dan mengenal Pak Andi Simon, itu orangnya agak keras, terus bicaranya juga ya gimana ya, Pak Donald ini semenjak mengenal sama Pastor Andi Simon jauh berubah, hampir 100% berubahnya. Semenjak mengenal sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan semua hidupnya menjadi lebih baik. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Langsung memberkati. Salam, Pastor.
kedua, diaken, orang percaya, jemaat, doakan orang. Makassar ini banyak sekali jiwa butuh didoakan. Ya, kita hindari yang namanya kesombongan, tinggi hati, perbedaan, perseteruan. Kalau saudara mau lihat saya ini melayani, puji Tuhan hari ini hampir semua terbuka pintunya. Baik orang non-Kristen, non-Katolik, ya, orang-orang gereja-gereja manapun yang bahkan yang mainstream, mereka welcome dengan pelayanan ini. Karena saya datang membawa kasih Tuhan Yesus. Ya, tadi itu. Satu lagi, kitab suci Keluar 23 ayat 25. Yuk kita bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Kamu harus ibadah kepada Yahweh Elohimmu, maka Dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Kalau ada yang mandul-mandul, ayat 26. Dor 26. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memberikan umur panjang kepadamu. Saya kemarin ada beli roti kebanyakan. Saya sengaja bawa jadi ilustrasi. Tuhan bilang apa? Jadi ini roti saya beli tadi malam kebanyakan, saya bawa sengaja. Nanti yang mau ambillah secukupnya. Tuhan bilang apa? Orang yang ibadah kepada Tuhan diberkati roti makanannya. Jadi roti apa? Roti yang kau makan, nasi yang kau makan diberkati. Kalau orang yang ibadah sama Tuhan Yesus, itu makanannya jadi kesehatan buat tubuhnya. Tapi orang di luar yang ibadah hanya cari uang kerja, makanannya bisa jadi virus, jadi bakteri, jadi kuman. Saya ketemu banyak orang, saya ketemu juga pembesar, orang-orang kaya, banyak uangnya, banyak di mobilnya, tapi kalau dia keluar hanya pakai ambulans. Dia bisa bikin pesta, tapi dia makan hanya dipolos tanpa garam. Ada berkat, tapi tidak dikasih karunia menikmati berkat itu. Kenapa? Sepanjang hidupnya dia hanya kerja-kerja, lupa ibadah. Untung-untung belum mati mendadak, masih ada waktu bertobat. Diberkati roti makanannya. Dan air minumannya. Ini yang viral nih. Kalau sudah lihat biasa-biasa kalau saya pas mau bilang, saya mau doakan orang, banyak yang datang tuh bawa air di botol itu. Bukan di air nyong-nyong ini. Air minum biasa di kodong. Tapi dibubuhi berkat sama orang yang suka ibadah. Tuhan apa? Aku akan memberkati roti makananmu, aku memberkati air minumanmu. Jadi sekarang terapkan hal yang sama. Waktu engkau melayani orang-orang di jalan, di rumah sakit, ya, ada air minum enggak di rumah sakit? Ada, jadi kenapa? Mari sini saya. Diberkatilah air minum ini, karena yang ucapkan engkau orang yang tak ibadah. Diberkatilah air minum ini. Minum iki. Minum itu. Nah, ya, habis minum hilang hausnya. Itu pasti. Tapi tidak mustahil. Tuhan bilang apa? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan usir penyakit dari tubuhmu. Dan ini adalah firman Tuhan. Saya kira ini saja yang saya bisa sharing-sharing. Sekarang saya harus